ada the way of ruler. The way of ruler itu jalan penguasa. Ini pelajaran buat kalian. Kalian semua kan nanti akan jadi penguasa. Ini bedanya pemimpin dengan yang dipimpin. Katanya Hanfeizi, seorang penguasa tidak boleh menampakkan hasratnya, karena para menterinya hanya akan pura-pura untuk menyenangkannya saja. Jadi penguasa itu tidak boleh terlalu vulgar. Aku itu sebenarnya pengen kawin lagi ya, misalnya. Loh, itu nanti para orang-orang sekelilingmu yang menjilat kamu akan, oh berarti ini senengannya ini, oh itu kesukanya ini. Dia akan menjilatmu dengan itu. Maka penguasa harus pinter-pinter tidak menampakkan hasratnya. Ia tidak boleh menampakkan keinginannya karena para menterinya akan menunjukkan wajah yang berbeda. Kenapa bisa ABS? Dulu kan dikenal asal bapak senang. Sing penting senang pimpinannya. Yang dilaporkan yang menyenangkan saja. Karena mereka tahu betul apa yang menyenangkan pemimpin ini. Karena pemimpin itu sendiri terang-terangan menunjukkan hasratnya yang menyenangkan dia. Maka jangan terlalu vulgar. Pemimpin itu harus pinter-pinter ngerem. Maka buanglah suka dan tidak suka. Jadi pemimpin rodo ekspresinya harus agak datar-datar gimana gitu, biar nggak kelihatan, biar orang nggak mudah nebak, mesti karepe ngene. Karena nanti kalau sudah ditebak, para penjilatnya akan mudah menjilat. Buanglah suka dan tidak suka, para menteri akan menampakkan wajah asli mereka. Sisihkan sebentar kebijaksanaan, dan para menteri akan berhati-hati dengan langkah mereka. Ya di sekeliling raja orang pinter banyak, rajanya sendiri pinter, tapi rajanya jangan ngumbar kebijaksanaan. Karena kalau dia ngumbar kebijaksanaan, yang bawahnya ndak mikir nanti, kayak didikte. Wong itu orang pinter semua, biarkan optimal keluar semua kemampuan mereka. Nah, itu yang disebut sisihkan kebijaksanaan. Karena itu meskipun seorang raja bijaksana, sebaiknya ia tidak menunjukkan arah kebijaksanaannya, namun membuat semua orang tahu posisinya. Jadi raja yang bagus tidak harus dikte, misalnya mahasiswa itu harus bla 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 bla, tapi membuat mahasiswa itu sadar posisinya dan melakukan yang terbaik dirinya sebagai mahasiswa. Jadi maksudnya itu, di sekeliling raja ini kan orang potensial berbakat semua. Jadi biarkan orang sekelilingnya sadar posisinya. Meskipun ia memiliki orang berharga, ia tidak menampakkan kebaikannya, namun ia mencermati motif dari para menterinya. Maksudnya apa? Menteri-menterinya itu orang pintar, orang berbakat semua. Nah, tidak menampakkan kebaikan itu tidak, wah kamu bagus, kamu luar biasa, kamu top, kamu sukses. Ada yang dipuji, ada yang, wow kalau menteri saya ini, ahlinya ini, dan seterusnya. Enggak. Jadi raja itu cenderung menunggu, melihat, mencari. Jadi tidak banyak ngomong harusnya, kalau pakai teorinya Hanfeizi, the way of ruler. Meskipun berani, ia tidak menunjukkan keberaniannya untuk menunjukkan kemarahan, namun ia membiarkan bawahannya menunjukkan keberanian sepenuhnya. Jadi misalnya rawuran apa perang, rajonya paling belakang, meskipun mungkin dia paling sakti. Biar apa? Anak buahnya ini optimal mengeluarkan kemampuannya. Kalau sedikit-sedikit rajanya turun, buat apa punya anak buah yang hebat-hebat, sakti-sakti? Nanti mereka manja, kemampuannya tidak keluar secara optimal. Itu the way of the ruler. Oleh karena itu,
raja yang semacam ini, meskipun kelihatannya menyingkirkan kebijaksanaan, kelihatannya tidak bijaksana, tapi pemerintahnya sukses. Meskipun kelihatan ia menyingkirkan orang yang berharga, tidak banyak muji, pelit penghargaan, tapi dia dapat pujian. Meskipun kelihatannya bukan orang yang gagah, kelihatan pemberani, tapi negaranya kuat. Kenapa? Dia bisa mengoptimalkan orang-orang sekelilingnya. Itu namanya the way of ruler. Jadi tidak over. Jadi tidak suka pamer tentang kesuksesannya, keinginannya, dan macam-macam. Biar orang tidak mudah cari muka di depan dia. Dia bisa membuat orang sekelilingnya kemampuannya optimal keluar semua. Jadi bukan orang yang paling sakti, tapi bisa melahirkan banyak orang sakti. Bukan orang yang paling pinter, tapi membuat orang-orang pinter bisa optimal berpikirnya. Itu the way of the ruler. Jalan seorang pemimpin. Inilah jalan pemimpin yang tercerahkan. Ia membuat orang bijaksana, melahirkan semua gagasannya. Dan selanjutnya ia yang memutuskan urusannya, sehingga kebijaksanaannya tidak pernah habis. Ia yang membuat orang berharga menunjukkan bakat mereka. Selanjutnya ia yang mempekerjakan mereka, sehingga ia selalu memiliki orang yang berbakat. Saat ada keberhasilan, penguasa yang mendapat nilainya. Saat ada kesalahan, para menteri yang bertanggung jawab dicela. Jadi kuncinya di sini. Kenapa tadi tidak terlalu banyak turun tangan? Tenang aja, kalau sukses tetap akan dianggap suksesnya seorang raja. Tapi begitu gagal, kegagalan itu akan ditimpakan pada menterinya tadi. Wong tadi rajanya kan cuma mancing biar kemampuannya keluar. Kok dilalah menterinya gagal? Kan orang menterinya memang kurang ajar. Tapi begitu sukses tetap kena rajanya. Itu pintere seorang pemimpin, the way of the ruler, kuncinya di situ. Sehingga nama penguasa tidak pernah jelek. Oleh karena itu seorang penguasa bukan orang yang berharga itu sendiri, tapi dia adalah pemimpinnya orang-orang yang berharga. Dia bukan orang yang bijaksana, tapi dialah yang menentukan pemikiran bijaksana mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Misalnya ada gagasan A untuk membuat negara ini makmur. Ini kan bukan gagasan rajanya, gagasan filosof yang itu. Begitu diterapkan, kalau sukses yang dapat pujian rajanya. Tapi kalau gagal, oh filosof itu mikirnya memang kacau. Yang disalahkan filosofnya. Itu the way of the ruler. Jadi Han Fei memberi nasihat pada rajanya, lakukan ini.